Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita sekolah minggu lagi. Kita udah siap-siap. Mana yang udah cantik, yang udah ganteng, yang udah mandi, yang udah siap-siap memuji Tuhan. Nah, kamu mau denger semangatnya, bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan. Sama-sama mau angkat pujian, bila ku buka mataku. Kita sama-sama memuji Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan dari tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari semua kita mau sama-sama terus memuji Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan sore hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat apapun yang Tuhan berikan dalam setiap sudut kami. Hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, di masing-masing rumah kami, penuhi kami dengan penuh sukacita, dan kami mau bersorak bersukacita karena Tuhan Yesus sudah sungguh baik, amat baik bagi setiap sudut kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah baik. Seminggu ini Tuhan sudah kasih nafas kehidupan buat kita, sudah kasih kesehatan buat adik-adik, buat kakak juga. Sekarang kita mau menyanyi, memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak, kita mau tunjukkan sama Tuhan bahwa kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menolong kita sepanjang minggu ini. Yuk kita akan bekerja bersuka cita. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 bukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku, kini sukacitaku penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 bukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku, kini sukacitaku penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Pam 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 pam. Adik-adik senang gak memuji Tuhan? Senang ya? Atau tadi udah siap-siap mau memuji Tuhan, happy-happy, atau masih ada yang nangis karena disuruh mama sekolah minggu, atau terpaksa gitu disuruh sekolah minggunya? Ada gak yang masih males-malesan sekolah minggu? Semuanya senang ya? Oh enggak adik? Kalau kita itu semua dianggap Tuhan sangat-sangat istimewa. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan Yesus sembuhin kita dari sakit. Tuhan Yesus jagain kita. Tuhan Yesus gak mau lihat kita wajahnya cemberut, gak mau lihat kita wajahnya sedih. Tuhan Yesus selalu mau menghibur kita. Kenapa? Karena kakak dan adik-adik semua istimewa di hadapan Tuhan. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena apa? Kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena apa? Kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharap
karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kenapa? Aku istimewa. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak. Istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Yeay. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah sukacita. Kalau sukacita memuji Tuhan, kan kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita, buat kakak, buat adik-adik. Sekarang kita mau ambil bagian untuk dengerin firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kakak, kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk, kita mau berdoa, kita mau mengangkat pujian kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu, kita berikan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, terhilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, terhilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan, mulai dari awal ibadah kami sampai pada pertengahan ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus juga urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami penuh dengan urapan Tuhan dan kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, karena tadi udah puji nama Tuhan. Haleluya, sekarang saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya udah disiapkan, buku tulis, alat tulis sudah disiapkan. Oke, semuanya kalau udah siap, bilang haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, 2 minggu yang lalu masih ingat gak firman Tuhannya tentang apa? Waktu itu Kak Oki yang nyampein firman tentang penciptaan, ketika Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Firman Tuhannya tentang apa itu? Firman Tuhan itu hebat, ya benar sekali. Nah, karena Tuhan Yesus atau Allah itu menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Yuk kita mau sama-sama coba inget-inget lagi. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Allah itu menciptakan apa aja sih? Gitu ya. Coba hari pertama Allah menciptakan apa? Terang dan gelap atau siang dan malam. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Terus ada lagi tuh satu tuh. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya benar. Hari yang keempat Allah menciptakan yang terang-terang di langit itu apa? Matahari, bulan, bintang. Ya, benda-benda penerang hari keempat Allah menciptakannya. Terus hari yang kelima Allah menciptakan apa? Binatang-binatang yang ada di air dan burung-burung yang ada di udara. Terus hari yang terakhir Allah menciptakan apa? Hari yang terakhir sebelum manusia diciptakan Allah menciptakan apa? Ya, binatang-binatang yang ada di darat. Terus baru yang giliran terakhir, ya yang ke-6 juga Allah menciptakan manusia. Nah, kakak mau nanya, kenapa ya kok manusia diciptain di hari yang terakhir, sudah gitu di giliran yang paling terakhir? Kenapa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa? Nah, kakak kasih tahu, karena kita ini manusia itu sangat berharga di matanya Tuhan. Loh, kok kalau sangat berharga kenapa diciptain pada hari yang terakhir atau pada giliran yang paling terakhir? Harusnya kan di paling depan dong, harusnya yang paling pertama dong, kan sangat berharga gitu. Enggak, karena Allah pingin ketika manusia itu diciptakan, ketika manusia ada, segala kebutuhan manusia itu sudah ada. Jadi manusia nggak bingung apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Biar nggak bingung, makanya semua Allah sudah siapkan. Karena Allah menciptakan semuanya itu untuk manusia, untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia. Bukan manusia diciptakan untuk semuanya, bukan. Tapi semuanya itu diciptakan untuk manusia. Makanya Allah menciptakan segala sesuatunya, baru manusia diciptakan. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah itu melihat segalanya itu baik. Tapi ketika Allah sudah menciptakan manusia, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Nah, karena dengan adanya manusia, maka sempurna semua ciptaannya Tuhan. Karena Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya Allah. Yuk kita mau sama-sama baca Alkitabnya, buka Alkitabnya dan baca di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dedek satu ayat lagi ya, di ayat 31 tapi bagian A saja. Begini firman Tuhan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Wih, luar biasa banget ya Allah kita ya. Nah, adik-adik mesti bertanya-tanya tuh, tadi di ayat 26 dibilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gimana caranya bisa sesuai dengan gambar dan rupanya Allah? Sedangkan Allah aja nggak kelihatan, ya kan? Nah, ini kakak mau jelasin. Bukan serupa secara fisik ya adik-adik. Bukan hidungnya kita itu harus sama dengan hidungnya Allah. Warna kulit kita harus sama dengan warna kulitnya Allah. Atau giginya kita harus sama dengan giginya Allah. Atau tingginya kita harus sama dengan tingginya Allah. Enggak, bukan kayak gitu. Mau kita tinggi, mau kita pendek, mau kita ompong, mau kita enggak ompong, mau hidung kita ini masuk ke dalam atau mancung, mau warna kulit kita hitam atau putih, semuanya diciptakan Allah karena Allah punya tujuan yang baik. Tadi ingat di ayat 31 bilang, semua yang dijadikan Allah itu sungguh amat baik ya adik-adik. Nah, terus pertanyaannya, apanya dong yang serupa dan segambar? Di bagian apanya dong gitu kan? Kalau bukan secara fisik. Nah, segambar dan serupanya itu adalah untuk sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu yang baik itu boleh ada di dalam diri kita. Di 1 Yohanes 4 ayat ke-7 dibilang bisa digambarkan bahwa Allah itu adalah kasih. K-A-S-I-H. Adik-adik sering kan nyanyi lagu itu. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Haleluya. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita mencerminkan kehadiran Tuhan itu ada di dalam dunia ini. Memang Allah itu roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 bagian A memang bicara tentang Allah itu roh. Tapi sifat-sifat Allah itu bisa tinggal di dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita melakukan segala apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan begitu, kita bisa dibilang segambar dan serupa dengan Allah. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, ingat adik-adik, bahwa hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Kalau iblis enggak bisa. Iblis hanya bisa memanipulasi atau mengubah dari yang tadinya ada, hasil ciptaannya Tuhan nih, yang tadinya ada, diubah menjadi bentuk yang lain. Dan tentunya untuk tujuan yang merugikan, tujuan yang nggak bagus, nggak baik gitu. Memang kadang pekerjaannya iblis itu terlihat keren, terlihat hebat, terlihat wow. Tapi ingat, pasti itu hanya tipuannya iblis aja supaya kita tertarik untuk ikut dia gitu. Karena kerjaannya iblis hanya menggoda dan menipu manusia. Nah, pekerjaannya iblis tuh selalu berakhir dengan sesuatu yang merugikan. Tetapi kalau pekerjaannya Allah itu
menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Contoh, adik-adik tahu bunga bangkai? Adik-adik yang SD pasti tahu bunga bangkai. Nah, bunga bangkai itu kan aromanya nggak enak ya. Nah, makanya dikasih nama bunga bangkai gitu. Tapi ternyata kalau adik-adik lihat di internet, itu dia punya banyak manfaat untuk kesehatan manusia ternyata. Dia bisa untuk menyembuhkan penyakit kulit ternyata. Bisa untuk kesehatan tulang, untuk sumber energi tentunya setelah diolah ya. Bahkan bisa sebagai penangkal racun. Itu bunga bangkai. Terus contoh yang kedua apa ya? Oh iya, contoh gampangnya nyamuk. Nyamuk itu kan suka gangguin kita. Untungnya apa coba Tuhan menciptakan nyamuk? Ayo apa? Dia kan cuma gigit terus ngisep darah kita. Nah, adik-adik inget gak? Nyamuk itu berkembang biak dengan cara apa? Dia bertelur. Nah, dia bertelur di dalam air. Nah, ternyata telur nyamuk itu bisa jadi makanan untuk ikan. Nah, ikan kalau udah besar, dimakan sama siapa? Sama adik-adik kan? Sama kakak juga. Ya kan? Nah, makanya ternyata nyamuk yang terlihat merugikan atau gangguin kita, ternyata dia juga berguna, bisa jadi makanan buat kita. Mungkin adik-adik yang di sekolah udah belajar rantai makanan, itu bisa ngerti ya, bisa tahu gitu. Nah, adik-adik juga nggak boleh bully temen loh. Misalnya nih, bilang, wah dia jelek wajahnya, buruk rupa nih, kayak gitu. Atau kok tangannya kayak gitu sih, kok kamu cara jalannya kayak gini sih. Itu nggak boleh dibully, nggak boleh membuli teman. Karena Allah sudah menciptakan kita sungguh amat baik, siapapun itu. Ciptaan Allah nggak hanya manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan, juga binatang. Semuanya ciptaan Tuhan itu nggak ada yang buruk. Karena Allah adalah sumber keindahan. Allah itu sumber kebaikan. Makanya segala ciptaannya dia itu selalu punya tujuan yang baik. Nah, adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan kali ini, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan amat baik dan ingat, teratur. Coba kalau manusia diciptakan di hari yang pertama. Udah langsung mati kali ya, gitu kan, karena semuanya belum dalam keadaan yang siap. Tapi Tuhan Yesus begitu hebat dan luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatunya dengan amat baik dan teratur. Sampai sekarang kita masih bisa hidup, kita bisa menjalani hidup kita bisa bertumbuh, itu karena Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sudah memelihara kita, Tuhan Yesus yang sudah mengatur segala sesuatu yang untuk kebutuhannya kita, memelihara seluruh ciptaannya di Tuhan. Semuanya Tuhan sudah atur semuanya. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Caranya dengan apa? Kalau kita mau mensyukuri semua yang Tuhan udah berikan ke kita, dengan cara menjaga dan memelihara segala ciptaannya, gitu kan? Terus gimana dong? Yang pertama, ada dua. Yang pertama, diri kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kita nggak boleh jajan sembarangan. Kita kalau misalnya orang tua kita suruh kita tidur siang, kita harus nurut, kita harus taat, kita harus tidur siang dengan cukup. Terus kalau main handphone jangan lama-lama, karena itu bisa membuat mata kita cepat lelah, gitu ya adik-adik. Terus yang kedua, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Dengan menjaga kebersihan, nggak buang sampah sembarangan, merawat tanaman, terus menyayangi binatang-binatang, terutama adik-adik yang, apalagi kalau misalnya adik-adik punya binatang peliharaan, itu harus dijaga, dirawat. Kalau sakit mesti dirawat, kan seperti itu ya adik-adik. Jadi kita mau jaga, kita mau pelihara segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Karena Tuhan sudah menciptakan segala ciptaannya itu dengan amat baik dan teratur. Tujuannya tentunya untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia. Tadi firman Tuhan juga bilang kan,
di ayat yang ke-26, supaya kita itu berkuasa atas segala ciptaannya. Tapi berkuasa nggak hanya berkuasa terus semena-mena, tapi juga berkuasa dengan kasih seperti sifat-sifatnya Tuhan. Makanya kita bisa jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu adik-adik juga jangan lupa untuk berdoa, untuk selalu berdoa dan membaca firman. Karena dengan begitu, kita akan tetap bisa melihat atau memperlakukan segala ciptaannya Tuhan itu dengan baik. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita dengan amat baik. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan. Sampai dengan ini aja, kita mau tutup firman Tuhan kali ini dengan berdoa. Oke, kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, kalau kami merupakan ciptaan yang paling sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang sangat berharga, dan kami mengucap syukur karena Engkau menciptakan kami dengan amat baik. Dan kami bersyukur Tuhan buat segala pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, dengan segala ciptaan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih lagi kepada kami Tuhan, dan Roh Kudus yang akan tolong kami untuk kami boleh selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau, sehingga kami boleh menjadi pribadi atau anak-anak Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau akhiri firman Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah bersuka cita di dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita mau selesaikan ibadah kita mau tutup ibadah kita dengan doa, tapi sebelumnya kita mau memuji, menyembah nama Tuhan, kita mau menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya, ku memujimu. Lagi katakan, ku memujimu, ku memujimu.
Yesus. Adik-adik, lipat tangannya, matanya dipejamkan, tundukkan kepala, kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah sertai ibadah kami Tuhan hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sudah menciptakan kami dengan amat baik Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersukacita di dalam nama Yesus. Teruslah Tuhan, Kau berikan sukacita yang lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, untuk aktivitas kami Tuhan sepanjang seminggu ke depan Tuhan. Kembalikan kami untuk kami boleh beribadah di dalam nama Yesus bersama-sama Tuhan di Sabtu depan Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita dan berkat berlimpah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati keluarga kami, papa mama kami, orang tua kami, siapapun saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan, Kau jagai, lindungi, Kau sertai Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya nama Yesus saja yang boleh ditinggikan dan boleh diagungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang benar, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.